Bab 981, Tangan Naga. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang, berteriak, "Hei, murid ini adalah beberapa orang yang sebagian besar dilatih oleh Sue Yanzong. Secara alami, dia mengerti pedang, jadi pedang Yesuan ini hanya membunuhnya. Ini tidak mungkin, murid ini tidak percaya bahwa kekuatannya masih di atas Yang Zen yang lebih tua. Mengapa dia tidak bisa menghentikan pedang Yesuan? Namun, ketika dia masih terkejut, ada kilatan perak. Mata keheningan. Oh, kepala murid itu langsung terpotong dan langsung jatuh. Alasan mengapa dia dibunuh oleh Yesuan sebagian karena ilmu pedang salju dan sebagian lagi karena niatnya. Dia melihat bahwa Yesuan tidak menyerang lagi, jadi dia menganggapnya enteng, tetapi dia tidak menyangka Yesuan memiliki trik membunuh yang misterius, bahkan jika dia tidak mengangkat tangannya. 5 orang, 1 orang hilang, dan hanya 4 orang yang tersisa. Lin Sidi, mata Guo Tengyi membelalak. Aku tidak menyangka saudara laki-laki Lin, yang memiliki tubuh yang keras, akan terbunuh dalam sekejap mata. Pada saat itu, dia juga dengan cepat bergegas menuju Yesuan. Yesuan melihat serangan keempat orang ini dan langsung kehilangan pedang gempa di tangannya. Pedang dikembalikan ke sekte. Pedang Zentian terbagi menjadi ratusan dan langsung membunuh Guo Teng. Pada saat yang sama, Yesuan menyerang 3 lainnya. Mata kecemerlangan. Pada saat itu, mata dan rambut Yesuan menjadi emas, dan pedang emas dari pedang itu bergegas menuju 3 murid lainnya yang secara fisik sulit. Bagus. Ketiga pria itu muram dan tahu bahwa ketiga serangan itu tidak ada bandingannya dan buru-buru menghindar. Namun, saat berikutnya untuk menyambut mereka adalah 2 Yesuan. Dewa dan avatar cocok dengan mata yang cemerlang, menghabiskan sekitar 2/3 dari batas atas gaya. Dalam keadaan ini, jika Anda terpisah, Dewa dan avatar akan mempertahankan mata yang cemerlang. Jika Dewa dan avatar masing-masing menggunakan mata kemuliaan, maka kedua tubuh menghabiskan jumlah gaya yang sama, yang 2 kali lebih besar dari yang cocok. Ini adalah ujian Yesuan Fang, yang merupakan cara untuk menghemat energi. Pada saat ini, Yesuan dalam 2 keadaan emas terus-menerus menyerang 3 murid elit. Dewa dan avatar masih memiliki sepertiga dari kekuatan, sehingga ketiganya terus-menerus disiksa oleh serangan mental. Hei, pertarungan dimulai hanya 2 detik, yaitu, seorang murid dipaksa untuk melawan pedang emas, tetapi kekuatan serangan pedang emas lebih kuat darinya, jadi dia terbunuh oleh pedang. Sekarang, itu 2 lawan 2. Adapun Guo Teng, ia telah dihancurkan oleh ratusan pedang Zentian. Bagaimanapun, lingkungan bersalju itu buruk dan kecepatan geraknya lebih lambat daripada di darat. Ia dapat bertahan. Setelah berlatih salju dan es, Yesuan dapat menggunakan metode angin dan salju untuk menginjak salju dan berlari liar di atas salju. Faktor-faktor ini telah menyebabkan kepercayaan diri Yesuan meroket. Sial, kekuatan orang ini benar-benar sangat kuat. Guo Teng tampak kosong. Awalnya, ia berpikir bahwa orang lain melebih-lebihkan kekuatan Yesuan. Saya tidak menyangka itu akan terjadi. Pada saat ini, keempat adik lelakinya sudah mati, dan 2 perkiraan yang tersisa tidak dapat bertahan lama. Yang terpenting, ia juga ditekan oleh ratusan pedang Zentian. Pergi. Guo Teng mengambil inisiatif dan membuat keputusan untuk melarikan diri. Di kejauhan, Yesuan Yuguang tersapu, dan hatinya menghina, leluhur darah para leluhur, jenius pertama dari Sekte Batu Darah, aku juga harus lari ketika melihatnya. Megatron, pedang roh menjebaknya. Setelah menerima instruksi dari Yesuan, ratusan pedang Zentian dengan cepat mengembang dan berubah menjadi pedang besar, dan kemudian jatuh tanpa henti. Hei, 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 sebuah pedang besar di langit, menghantam salju. Guo Teng segera terhalang dari jalan, tidak sedetik pun, dia seperti Yang Zen, terhalang oleh susunan pedang roh. Tuhan tidak dapat melakukannya, dan tempat berikutnya tidak berfungsi. Guo Teng terjebak. Megatron, bagus. Yesuan memuji 1 kalimat. Pedang raksasa langit, setiap bilahnya selebar 2 atau 3 meter, dan ratusan pedang raksasa dihancurkan, dan Guo Teng semua mundur. Jika Guo Tengru ingin pergi, dia harus menerobos pedang raksasa itu. Namun, Megatron sekarang adalah Lingbao tingkat pertama produk 6. Meskipun tidak dapat menghentikan Guo serangan Teng, tidak masalah untuk menyeretnya. Ketika Guo Teng dibatasi, Yesuan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kekosongan di depan. Qin Long Shou,
Sebuah kemarahan emas mengembun ke telapak tangan Anda dan meraih seorang murid. Apa? Tangan naga tuan. Murid itu terkejut. Qin Long Shou, tetapi rahasia Guo Yan dari Sekte Batu Darah, Guo Hua, hanya Guo Tenghui, tetapi sekarang dia berada di bawah Kuk Yesuan, dan segera dia menunjukkan ekspresi putus asa. Pedang es dan salju, berteriak, sebuah kepala melayang, murid itu juga menghancurkan kepalanya, lukanya langsung membeku, dan setetes darah tidak mengalir keluar. Kepalanya berjongkok di salju, tertutup salju, dan tubuhnya juga terlempar oleh tangan naga Yesuan. Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Guo membantu. Murid elit garis keturunan dewa terakhir tampak bingung ke arah Guo Teng. Qin Long Shou, Yesuan sekali lagi menemukan cakar dan menjatuhkan murid elit itu. Saat berikutnya, kepala yang terakhir juga terlempar. Yesuan di mata kemuliaan, kekuatan yang membuat marah telah melonjak banyak, meskipun pihak lain adalah kesulitan yang nyata, tetapi juga tidak dapat menyingkirkan tangan naga ini. Tangan naga ini benar-benar kuat dan meledak. Jika perbaikannya selesai, kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Yesuan bersemangat, tetapi dia belum melupakan di mana dia sekarang. Dia dengan cepat menghilangkan antusiasme keempat orang itu. Sangat disayangkan bahwa para murid yang telah keluar untuk berlatih ini tidak banyak hal, tetapi mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah melahap 4 hal di atas ring, kultivasi Yesuan lebih jauh, dan karena hubungan darah, avatar pertama dan mayat kedua yang jauh dari Cina Timur juga mendapat peningkatan yang sama. Sekarang, hanya Guo Teng yang tersisa sendirian. Tidak mungkin, mengapa kamu menjilati tangan naga, ini tidak mungkin. Guo Teng, yang terperangkap dalam susunan pedang roh, berteriak keras. Anda harus tahu bahwa ayahnya, Guo Hua, kepala leluhur batu darah, juga belajar selama 10 tahun sebelum ia mempelajari tangan naga. Namun, Yesuan, yang baru berusia 25 tahun, akan berada di sana. Bagaimana ini mungkin? Intinya adalah, di mana Yesuan belajar menjilati tangan naga. Di mana harus belajar, ini bukan intinya. Intinya adalah Anda harus pergi ke neraka. Cahaya kilat Yesuan secara langsung memungkinkan Megatron untuk memulihkan keadaan ratusan pedang gempa bumi, dan Guo Teng juga memulihkan kebebasannya. Melarikan diri. Guo Teng melihat bahwa ia bebas dan segera berbalik. Pedang dikembalikan ke sekte. Waktu kembalinya Wan Jian ke leluhur belum berlalu, dan ratusan pedang sentian mengejar Guo Teng. Tersedia saat ini, Qin Long Shou, Dewa dan Avatar Yesuan keduanya keluar pada saat yang sama. Dalam sekejap, ada 2 telapak tangan emas di kehampaan. Guo Teng mengangkat tangannya dan mengalahkan telapak tangan emas, tetapi ditangkap oleh telapak tangan emas kedua. Kemudian, avatar itu mengulurkan tangannya lagi, telapak tangan emas lainnya muncul. Pada saat ini, Guo Teng ditangkap oleh 2 telapak tangan emas. Dan itu sangat menyakitkan sehingga seperti seekor semut. Apa? Guo Teng harus berteriak dan menjerit, dan suaranya membuat longsoran salju ke pegunungan yang tertutup salju di kejauhan. Yesuan berdiri dengan sukarela, menatap Guo Teng dengan tenang, bertanya, pergilah ke neraka, minta maaf kepada tuanku. Mata pembusukan. 4 sinar pembusukan yang tak terlihat ditembakkan ke kepala Guo Teng. Guo Teng memiliki paru-paru yang memilukan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia merasakan penutup surgawinya sendiri menghilang. Setelah beberapa saat, efek mata yang hancur menyebar ke otak Guo Teng. Guo Tengbei mengalihkan pandangannya dan memotong vitalitasnya. Pada saat yang sama, Yesuan juga mengangkat keadaan kemuliaan, meskipun itu hanya setengah membuka mata kemuliaan, tetapi kekuatan tempurnya sudah kuat dan meledak-ledak. Tuan, aku membalaskan dendammu. Yesuan bergumam di lingkungan yang kosong. Namun, masalah ini belum berakhir, dan para leluhur dewa telah membiarkan Guo Teng melakukan ini, dan Yesuan tidak akan membiarkannya pergi. Panggil. Setelah kematian Guo Teng, sepotong Qian Kun bergegas datang. Ini adalah cincin Qian Kun milik Guo Teng. Pada saat ini, seluruh kepala Guo Teng telah hancur, dan kematiannya bahkan lebih buruk daripada keempat lainnya. Hah, buah spiritual. Yesuan menjelajahi cincin Qian Kun milik Guo Teng dan menemukan bayi di dalamnya. Buah ini sedikit seperti mata manusia. Yesuan pernah melihatnya di sistem menelan super dan membutuhkan sedikit titik menelan untuk dapat menebusnya. Saya tidak menyangka kali ini, saya bisa mendapatkannya. Hasil spiritual ini dapat sangat meningkatkan batas atas kekuatan dan kecepatan pemulihannya,
tentu saja, penglihatan dan sebagainya. Melahap khusus. Yesuan tidak berkata apa-apa, segera menggunakan kristalisasi superfagosit untuk memberikan ekstasi ini melahap khusus. Saat ini, batas atas kekuatannya meningkat sebesar 50%. Pertarungan ini, meskipun tidak memicu tugas acak, tetapi panen Yesuan juga sangat bagus. Mengenai biji di cincin Qian Kun, Yesuan secara alami dilemparkan ke Megatron. Hei, Megatron berhasil. Perintah sistem berbunyi. Awalnya, Megatron adalah harta suci kelas 1 kelas 6. Sekarang telah menelan biji dan mencapai 7 produk. Kekuatannya juga ditingkatkan lagi, yang secara tidak langsung meningkatkan kekuatan Yesuan. Yesuan mengambil tubuh 5 orang dan kemudian berpikir sejenak. Pemimpin Sekte Batu Darah adalah pria yang kuat dan berkuasa dengan 3 kekuatan. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bertarung dengan 1. Namun, Sekte Batu Darah bukan hanya Sekte Darah, tetapi juga para tetua lainnya. Jika dia dikepung, dia masih berbahaya. Namun, jika dia tidak bisa mengalahkannya, apakah dia masih bisa lari? Hei, ambil tambang batu darah dulu. Kilatan cahaya Yesuan melesatkan pintu langsung ke kehampaan. Dia juga memiliki posisi kehampaan di Sekte Batu Darah, yang merupakan kediamannya sendiri. Sekarang, dia langsung kembali ke kamarnya di Sekte Batu Darah. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa rumah itu telah berganti pemilik. Ketika dia melewati pintu kehampaan, dia menemukan bahwa seorang murid perempuan sedang berganti pakaian. Setiap inci kulit murid perempuan itu diterima olehnya, fundus. Ah, kamu, murid perempuan itu buru-buru menutupi pakaiannya, tetapi saat berikutnya, dia dengan mudah dikendalikan oleh Yesuan. Berpakaianlah, perintah Yesuan. Baik, Tuan, murid perempuan ini seharusnya memiliki kalimat. Penampilannya tidak buruk, tubuhnya juga bergelombang, kulitnya seperti gel, dan dia memiliki sepasang kaki yang panjang. Jika orang kebanyakan melihat pemandangan ini, itu pasti akan menyemprotkan mimisan, tetapi Yesuan sama sekali tidak tertarik. Yesuan memperhatikannya berdandan, dan kemudian menukar sesuatu dari sistem menelan super. Asteris, ini sangat canggih dan dapat diubah menjadi penampilan seseorang, sementara pada saat yang sama menutupi sebagian besar napas tubuh. Namun, asteris ini memiliki kekurangan, yaitu, Yesuan hanya dapat dengan mudah diakomodasi oleh mata kendalinya. Meskipun itu seorang wanita, itu tidak masalah. Yesuan memikirkan sebuah gerakan, asteris di tangannya ini telah berubah. Dia mengenakan topeng ini, dan dalam sekejap mata itu menjadi penampilan murid perempuan ini, dan bahkan rambutnya pun tumbuh. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti mengira bahwa murid perempuan ini memiliki saudara kembar. Sayangnya, asteris ini hanya dapat mengubah wajah dan rambut, dan bahkan simpulnya pun menghilang. Namun, perubahan ini hanya terbatas pada leher, dan tidak ada perubahan pada Yesuan di bawah leher. Justru karena inilah Yesuan menggunakan asteris ini, kalau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Siapa namamu? Yesuan bertanya. Guru, namaku Luo Wei. Murid perempuan itu menjawab, baiklah, kamu tinggal di rumah, jangan keluar. Yesuan memberi perintah kepada murid perempuan itu, lalu mengganti jubah besar dan keluar. Sekarang, dia berpura-pura menjadi tamparan, dia akan melakukan sesuatu, yaitu merampok batu darah. Dia suka merampok benda ini. Lagi pula, dia hanya punya 1 orang, dan Sekte Batu Darah, Diaken, dan Penatua itu akan melalui pengalaman itu. Kekayaan yang mereka kumpulkan pasti bukan jumlah yang sedikit. Dengan mata persepsi, dia dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang di sekitarnya dan bagaimana keadaan mereka. Saat ini, dia mengincar Diaken yang berkeliaran di luar. Diaken ini memiliki tingkat kesulitan 7 jenis kelamin, sama seperti Yesuan. Namun, kekuatannya sangat berbeda dengan Yesuan. Panggil, Yesuan seperti embusan angin, dan segera menarik ke belakang Diaken, lalu mengambil gambar. Hei, Diaken itu tertegun dalam sekejap, dan kemudian dia dibawa pergi oleh Yesuan. Ketika Diaken itu bangun, dia akan mengetahui seperti apa ekspresinya ketika dia tidak ada hubungannya dengan itu. Yesuan menyeret Diaken itu ke bayangan dan kemudian mulai berenang lagi. Siapapun yang telah mencapai tingkat kesulitan fisik 7 jenis kelamin akan menatapnya. Segera, seluruh pintu luar dikunjungi olehnya, dan dia telah mengejutkan lebih dari 30 orang. Meskipun dia dapat menggunakan mata kendali,
rahasia orang-orang ini akan diketahui olehnya, tetapi mata tingkat keempat hanya dapat mengendalikan 20 orang. Dan sekarang karena baru saja menembus daging rangkap 3, pesonanya tidak cukup, jadi Ye Xuan hanya dapat menggunakan metode ini. Setelah mengunjungi seluruh pintu luar, Ye Xuan langsung memasuki pintu dalam Sueyanzong. Saat itu sudah larut malam, jadi tidak banyak orang yang berkeliaran di luar. Para murid pintu dalam hampir semuanya 7 kesulitan fisik, yang semuanya adalah tujuan Ye Xuan. Meskipun dia dan Sekte Batu Darah ini adalah saudara dan saudari, siapa yang membuat penguasa Batu Darah ini menyentuh skala terbaliknya? Melihat malam ini, Ye Xuan akan menyia-nyiakan Sekte Batu Darah ini. Ada ratusan murid dalam di Sekte Batu Darah, dan ada banyak di Aken, Penatua, Del. Jika Ye Xuan merampok semuanya, mungkin mereka dapat menerobos ke 8 mayat orang-orang di pintu bagian dalam, bahkan satu pukulan Ye Xuan tidak dapat menghentikannya, pisau tangan Ye Xuan dapat membuat mereka pingsan. Pada akhirnya, Ye Xuan menggunakan Beastmaster dengan keras, kekuatannya meningkat sebesar 60%. Kultivasi Ye Xuan juga terus meningkat. Sebelum dia menyelesaikan 5 murid elit yang tinggal di Blood Rocks hanya 3. Sangat sulit, terlalu sulit untuk menyingkirkan mereka. Jika aku menerobos tubuh 8 jenis kelamin, aku dapat mengendalikannya. Ye Xuan terbangun dan berpikir bahwa dia masih menyerahkan para murid dan tetua yang benar-benar pekerja keras ini dan hanya memainkan gagasan tentang murid-murid dalam biasa. Namun, selama penjarahannya, dia tiba-tiba merasakan beberapa napas yang kuat. Sangat kuat, setidaknya sangat sulit. Alis Ye Xuan terangkat, dan ekspresinya sedikit mengembun. Dalam jangkauan induksinya, ada 3 petarung yang kuat dan tangguh. Selarut ini, bagaimana mungkin ada 3 tetua yang begitu kuat berkeliaran di luar? Tidak, 2 orang di Sekte Batu Darah sulit dikalahkan, hanya tersisa 2. Bagaimana mungkin ada 3? Ye Xuan tiba-tiba memikirkan celah ini, dan segera menjarah ke langit, hanya untuk mengambil mata-mata, penglihatannya meningkat pesat. Dia melihat bahwa ketiga petarung yang sangat kuat dan hebat ini bukanlah para tetua dari Batu Darah, tetapi para penguasa gunung berapi Lai. 3. Tolong tetaplah. Tiba-tiba satu orang menyapu dan menghentikan mereka. Ye Xuan menatapnya dan ternyata adalah Guo Hua, kepala Batu Darah. Kemudian, ketiga pria itu mengikuti Guo Hua ke tempat tersembunyi, dan Ye Xuan secara alami mengikuti dari dekat. Dengan mata persepsi, dia dapat mendengar percakapan keempat orang ini di kejauhan. Guo Zongsu, Tuan Tua memikirkannya. Tanya lelaki tua yang dipimpin oleh gunung berapi Lai. Baiklah, ayahku setuju. Guo Hua mengangguk. Baiklah, kekuatan Tuan Tua tidak lemah, selama dia membantu kita menghentikan wanita tua dari Villa Gunung Feng Shui. Setelah kejadian itu, 30%. Lelaki tua itu berbisik. 3%, kesepakatan. Guo Hua segera mengangguk, dia tahu apa 30% dari mulut lelaki tua itu adalah. Jika demikian, biarkan Tuan Tua kembali ke gunung berapi bersama kami. Lelaki tua itu melanjutkan, Guo Hua Dao, kalau begitu aku akan pergi ke ayah untuk keluar sekarang. Percakapan itu segera berakhir, kemudian Guo Hua langsung pergi. Dan Ye Xuan, itu sekilas. Setelah dia memikirkannya, dia memahaminya. Aku tidak menyangka bahwa Sueyanzong memiliki tuan tua yang sudah pensiun. Kekuatannya tampaknya tidak lemah, kalau tidak, itu tidak akan diundang oleh gunung berapi Lai untuk bekerja sama. Ye Xuan menelannya. Pada saat yang sama, dia juga menebak apa yang akan dilakukan oleh Sekte Batu Darah dan Gunung Berapi. Tampaknya mereka akan menyerang gunung-gunung yang tertutup salju dalam satu gerakan. Dapat diketahui dari percakapan pihak lain bahwa Tuan Tua memiliki kekuatan untuk menyeret gunung-gunung yang tertutup salju dan salju merah, dan pada saat itu, gunung berapi dapat menyerang gunung-gunung yang tertutup salju. Tidak, masalah ini harus segera dikembalikan ke Feng Shui Mountain Villa. Ye Xuan tampak bermartabat. Sekarang setelah dia bergabung dengan Feng Shui Mountain Villa, dia secara alami ingin memikirkan Feng Shui Mountain Villa. Tetapi ketika dia hendak pergi, langit memetik 2 sosok. Salah satunya adalah Guo Hua, dan yang lainnya diperkirakan adalah Tuan Tua. Sangat kuat, napasnya lebih kuat dari ayah tanpa angin, tetapi lebih lemah dari salju merah. Hati Ye Xuan bergetar, tampaknya Tuan Tua ini memang memenuhi syarat untuk melawan salju merah. Siapa? Tiba-tiba terdengar suara minuman keras, Ye Xuan menabrak roh, menoleh dan melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar membunuhnya.
Untungnya, dia bersembunyi di sudut dan melihatnya dengan penuh wawasan. Mata kekosongan, Ye Xuan dengan cepat menerobos pintu kehampaan, mengebor masuk, dan kemudian pintu kehampaan itu dengan cepat tertutup. Lelaki tua itu mencabutnya, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bergumam, aneh, apakah aku merasa salah? Titik 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 titik. Ye Xuan, yang memanfaatkan pintu kehampaan, telah kembali ke kediamannya di Feng Shui Mountain Villa. Semoga berhasil. Ye Xuan menghela napas lega. Efek mata kehampaan akan meningkat seiring dengan peningkatan alam, dan perjalanan beberapa hari dapat dilalui dalam sekejap. Untungnya, dia memiliki mata yang cekung, jika tidak, dia akan dijatuhkan oleh lelaki tua itu. Dia tidak menyangka bahwa kemampuan penglihatan lelaki tua itu begitu kuat. Dia telah memakai asteris, dan ada bayangan darah macan tutul, masih ditemukan. Tidak, kamu harus menceritakan ini tanpa jejak. Ketika Ye Xuan memikirkannya, dia siap untuk keluar, tetapi pada saat ini, pintu yang jatuh tiba-tiba terbuka. Hei, kamu tuan muda. Ketika saya merasa ada seseorang di halamannya, saya keluar untuk melihatnya, tetapi saya melihat seseorang yang tidak saya kenal. Dia dan Ye Xuan memiliki pelayan darah tuan dan pelayan, tentu saja tidak akan menggunakan penampilan untuk mengidentifikasi Ye Xuan. Ini aku. Ye Xuan melepas bentuk aslinya, berkata, ayo terus berlatih, tuan muda saya harus segera keluar. Oke, setelah memastikan identitas Ye Xuan, dia kembali ke kamar untuk terus berlatih. Suatu hari, dia sulit dari tubuh ganda, dan menerobos ke tubuh tiga. Setelah hari berikutnya, diperkirakan akan sulit untuk memiliki 4 tubuh. Kecepatannya kemungkinan besar akan mengejar Ye Xuan. Setelah meninggalkan halaman, Ye Xuan pergi ke tempat perlindungan di mana angin tidak berjejak. Yang terakhir sedang berlatih pedang di halamannya sendiri. Setelah melihat Ye Xuan, dia juga tersenyum dan berkata, Ye Xuan, bagaimana desa pegunungan bersaljuku? Tidak berjejak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Xuan langsung membuka pintu dan memberitahunya apa yang diketahuinya. Apa? Leluhur sialan. Setelah mendengarkan angin, saya sangat terkejut. Saya mendengar bahwa Guo Xiaotian, Kaisar Lama Batu Darah, adalah ki berusia 3 tahun, dan kemudian pergi bepergian, tetapi dia tidak berharap untuk kembali. Karakter Ye Xuan masih baik. Pada hari yang sama, dia tidak memiliki bahaya bersumpah. Dia membunuh angin dan mengambil angin dan salju, jadi angin tidak percaya padanya. Ya, dan aku merasa napasnya lebih kuat dari Zhuang, tetapi lebih lemah dari Lao Zhuang. Ye Xuan mengangguk. Angin tidak memiliki jejak dan tubuhnya gemetar. Dia berusia 20 tahun ini. Itu sudah menjadi kemarahan ganda. Dia 7 atau 8 tahun lebih muda dari Guo Teng. Dan ayahnya, sebagai pemilik Feng Shui Mountain Villa, secara alami lemah, dan sekarang dia telah mencapai kebenaran 4 kali lipat. Adapun salju merah neneknya, itu bahkan lebih kuat. Jika Bao Guo Xiaotian, pemilik Blood Rock Zhongzhuang, benar seperti yang dikatakan Ye Xuan, maka aku khawatir itu juga merupakan kekuatan 5 yang kuat. Ye Xuan, aku akan segera pergi menemui ayahku. Angin tidak terlacak segera dengan Ye Xuan yang pergi, untuk menemukan angin utama Feng Shuang Villa Zhuang Wenyao. Ini terkait dengan kelangsungan hidup Feng Shui Mountain Villa, dan diyakini bahwa itu tidak dapat dipercaya. Segera, angin tidak memiliki jejak, itu adalah untuk menemukan angin dan kemuliaan. Pada saat yang sama, salju merah tepat, keduanya berbicara tentang beberapa hal, tidak ada jejak, terlambat menemukan sesuatu yang salah. Feng Wenyao bertanya dengan aneh. Ayah, Feng tidak segera memasuki pintu, dan kemudian menceritakan kembali hal-hal tentang pesta itu. Apa? Gunung berapi itu telah ditarik ke orang yang kuat berbadan 5 digit, siap untuk menyelinap menyerang gunung-gunung kita yang tertutup salju. Setelah mendengarkan Feng Wenyao dan Sui Hong, itu juga merupakan pandangan kosong. Bagaimana kamu tahu ini? Snow bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Menghadapi masalah ini, angin hanya bisa menoleh untuk melihat Ye Xuan. Percakapan rahasia semacam ini, bahkan para tetua Sueyan Zong tidak tahu, dan bagaimana Ye Xuan Yuan tahu di Feng Shui Mountain Villa. Begitukah? Ye Xuan mulai membicarakannya. Sejak dia memasuki gunung salju Wan Sui, dia bertemu Guo Teng, dan kemudian memecah kehampaan ke batu darah. Dia kebetulan mendengar ini, memecahkan kehampaan, dari gunung salju Wan Sui ke batu darah. Salju merah dan angin semuanya terkejut.
Mereka adalah orang pertama yang mendengar hal semacam ini. Aku tahu kamu tidak percaya, jadi kamu bisa datang dan mencobanya sendiri. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, cahaya itu menyala. Saat berikutnya, sebuah pintu hampa terbuka di sampingnya. Apa ini? Salju merah dan Feng Wunyao langsung menyapu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, hanya memasukkannya. 3 orang yang tidak mengikuti angin mengikutinya, dan kemudian mereka terkejut. Ini, pegunungan yang tertutup salju. Angin berseru tanpa jejak. Ya, aku hanya mengandalkan ini, dari gunung salju Wanshui langsung ke sekte batu darah. Ye Xuan mengangguk. Pada titik ini, dia sudah bersama 3 orang yang tidak berangin ke tempat di mana dia membunuh Guo Teng hari itu. 3 orang yang terkejut oleh angin terkejut. Pegunungan yang tertutup salju datang ke sini. Aku khawatir itu akan memakan waktu hampir sehari. Dari sini, aku memikirkan Sui Yanzong. Butuh setidaknya 3 hari untuk sampai di jalan. Seni bela diri ajaib, ini bukan fantasi. Kita benar-benar berada di pegunungan yang tertutup salju. Feng Wunyao berseru, dia hidup selama puluhan tahun, dan untuk pertama kalinya mendengar bahwa itu dapat menembus kehampaan. Jangan bilang kamu, bahkan aku tidak bisa melakukannya. Seni bela diri ini tampaknya membangun jembatan rahasia di 2 tempat. Tetapi ini berarti, bahkan para Master Vientiane tidak dapat melakukannya. Salju merah juga kagum, angin tidak terkejut dan terkejut. Aku buru-buru bertanya, Ye Xuan, di mana kamu mendapatkan seni bela diri? Ini yang aku pelajari dalam ingatanku. Ketika aku menerobos ke fisik, sulit untuk membuka pintu kehampaan. Ye Xuan dengan santai mengarang kebohongan dan membiarkan pihak lain berpikir bahwa dia membayar harga yang mahal. Umumnya, orang-orang yang berbakat dan kuat dapat meninggalkan kenangan warisan, seperti leluhur yang telah meninggal. Sepertinya Ye Xuan memiliki orang yang sangat kuat pada leluhurmu. Angin tidak memiliki rasa iri dan berkata, untuk membuka pintu kosong ini, kamu perlu menghabiskan vitalitas, ayo kembali. Sue Hong segera memasuki kembali pintu kehampaan dan kembali ke kediaman Feng Wunyao. Sekarang, mereka percaya apa yang dikatakan Ye Xuan. Dengan pintu kosong ini, kita dapat langsung pergi ke Sui Yanzong, tetapi Guo Xiaotian diperkirakan telah meninggalkan sekte batu darah dan pergi ke gunung berapi. Jika dia dan gunung berapi Zhuangzi Zaijin bergabung, aku akan melawan musuh. Sue Hong berkata dengan tatapan penuh pertimbangan. Petik 2, Ibu, bagaimana kita menghadapinya? Sekarang aku akan mencegat Guo Xiaotian. Feng Wunyao bertanya. Sue Hong segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pertama-tama, kita tidak tahu rute mereka, dan begitu aku meninggalkan pegunungan yang tertutup salju, jika aku masuk ke gunung berapi, aku tidak akan kalah. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanya angin tanpa jejak. Setelah salju merah tenggelam beberapa saat, jalan berkata, kali ini gunung berapi Lai dan sekte batu darah bekerja sama. Jika kita tidak tahu, itu akan menjadi kerugian besar, dan mungkin akan hancur. Tetapi sekarang kita telah mengetahui tentang ini, lebih baik untuk meletakkannya. Menyergap, biarkan mereka memilih sendiri. Setelah semua orang mendengarnya, itu juga mengangguk diam-diam. Ini memang cara yang baik. Jadi, Ibu, apakah kamu akan meminta istirahat besar? Feng Wunyao, melihatnya, kamu berada di kota Yuyang, beberapa hari jauhnya dari villa gunung Feng Shui kami. Yu Yao segera mengirim beberapa orang untuk mengundangnya. Selain itu, tolong panggil debu kembali. Salju merah melawan angin kata. Tidak ada debu, yaitu, kakak laki-laki tanpa jejak angin, telah menembus 3 kesulitan gas nyata, sedang berjuang untuk mencapai 4 gas nyata, adalah jenius pertama villa gunung Feng Shui. Baiklah, aku akan pergi. Feng Wunyao mengangguk. Pada saat ini, angin tidak berjejak tiba-tiba, ayah, tolong tunggu. Bagaimana? Feng Wunyao menatap Feng Xiao dengan heran. Ketika kita pergi ke Snow Mountain Resort, akan memakan waktu hampir 7 hari. Jika ada penyergapan di jalan, jika kamu tidak bisa kembali, itu akan merepotkan. Jadi kupikir lebih baik membiarkan Ye Xuan pergi. Langsung buka mata kehampaan, kamu bisa segera kembali ke Feng Shui villa kita. Feng Xiao mengusulkan. Mendengar ini, Feng Wunyao dan Sui Hong juga tiba-tiba memikirkan masalah ini. Ye Xuan dapat membuka pintu kehampaan, dari Feng Shui Mountain Villa dapat langsung pergi ke batu darah. Selama kamu tiba di kota Yuyang, dan kemudian menggunakan mata kehampaan,
Anda dapat segera kembali ke Feng Shui Mountain Villa, yang dapat menghemat banyak waktu. Ya, desa kita telah diincar. Jika tuannya keluar, sangat mudah untuk dibunuh. Ye Xuan hanya tubuh 7 angka. Selama dia berpakaian rapi, tidak ada yang akan memperhatikan. Feng Wunyao mengangguk. Kekuatan Ye Xuan, dia mendengar bahwa, ketika tubuh 6 angka itu sulit, dia melukai Yang Zhen dengan parah, yang benar-benar marah. Sekarang sulit untuk menyelesaikan tubuh 7 jenis kelamin. Tidak masalah untuk menyelesaikan misi. Ye Xuan, aku punya dan umur panjang. Setelah memurnikan, aku dapat meningkatkan harapan hidupku hingga 5 tahun. Sebagai hadiah untuk misi ini, apakah kamu bersedia pergi ke Yu Yangcheng? Sue Hong tiba-tiba mengambil botol giok dari cincin Qiankun. Dan umur panjang. Mendengar ini, mata Ye Xuan tidak bisa tidak bersinar. Benda ini juga dijual di sistem menelan super, dan harganya sangat mahal, bahkan dia tidak mampu membelinya sekarang. Yang ini mungkin membuatnya menerobos ke tubuh 8 jenis kelamin. Itu bagus. Saat ini, Ye Xuan mengangguk langsung. Sue Hong juga tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia melemparkan dan umur panjang kepada Ye Xuan, dan mengeluarkan kertas dan pena, menulis surat dan tanda kepada Ye Xuan. Jika demikian halnya, maka kamu harus segera pergi. Perlu untuk bergegas ke kota Yuyang dalam waktu 5 hari. Sue Hong menyerahkan barang-barang kepada Ye Xuan dan berkata, Wen Yao, tambahkan lebih banyak orang di angin dan salju. Petik 2. Ya, Feng Wunya mengangguk. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Ye Xuan, harap berhati-hati. Angin tanpa jejak mengingatkan, akan dilakukan. Ye Xuan menunjukkan senyum percaya diri. Misi utusan di distrik, bukankah itu untuknya? Dia hanya 7 seksual yang sulit. Diperkirakan bahwa gunung berapi Lai tidak akan mengirim orang yang kuat untuk membunuhnya. Tentu saja, bahkan jika dia datang, dia tidak takut, 1 orang yang berat, 2 orang yang sangat pekerja keras, datang ke Ye Xuan untuk membunuh 1 orang, bahkan jika itu adalah ahli kesulitan 3 jenis kelamin, jika Ye Xuan tidak bisa mengalahkannya, tidak bisakah dia tetap berlari? Dia segera meninggalkan Villa Gunung Feng Shui dan bergegas ke kota Yuyang sesuai dengan peta. Sue Hong memberinya batas waktu 5 hari, tetapi Ye Xuan berpikir ini terlalu lama. Bagaimanapun, orang perlu duduk dan beristirahat untuk memulihkan kekuatan fisik dan kemarahan mereka. Namun, dia dapat bergegas 24 jam, dan dia dapat pergi ke kota Yuyang dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun, belum 1 jam sebelum dia meninggalkan resor Gunung Salju, dan seseorang mengikutinya. Anak ini hanya 7 berat dan keras, tidak bisa membunuh. 3 pria diam-diam mengikuti Ye Xuan, salah satu dari mereka berbisik. Apakah nyamuknya kecil, apakah itu pisau? Pria itu berbisik. Mereka bertiga adalah Zhao Xiong yang keras dagingnya, dan mereka berasal dari desa Gunung Berapi Lai, yang secara khusus dirancang untuk membunuh anak-anak dari Villa Gunung Feng Shui yang lewat. Tentu saja, meskipun mereka bukan orang-orang dari desa Gunung Feng Shui, mereka tidak akan melepaskannya, dan apa yang mereka lakukan adalah perampok pencuri. Saat ini, mereka bertiga mencondongkan tubuh ke arah Ye Xuan. Adik kecil, tolong tunggu. Kepala pria itu berteriak pada Ye Xuan. Tetapi dia tidak dapat memikirkannya. Ye Xuan telah mendengar percakapan mereka, jadi menoleh adalah pedang. Pedang es dan salju. Pedang. Ye Xuan segera menembak, mengenai ketiga orang yang lengah. Oh. 3 suara renyah mengikuti, dan 3 kepala terbang, dan suara itu jatuh ke tanah. Distrik ini secara fisik sulit dan berani memukul pikiranku. Kaki Ye Xuan adalah waktu berikutnya, dan dia membalikkan skuadron 3 orang dan tubuh, lalu melanjutkan perjalanannya. Dia sudah menggunakan fagositosis khusus untuk memperbaiki umur panjang, tetapi dia tidak menerobos ke tubuh 8 jenis kelamin. Ini membuatnya sedikit tertekan. Sekarang dia memiliki 3 penghasilan lagi. Itu tidak buruk, longevity dan dapat meningkatkan harapan hidup 5 tahun, tetapi setiap orang hanya dapat meminumnya sekali. Harapan hidup prajurit akan meningkat seiring dengan peningkatan wilayah. Harapan hidup kehidupan yang serius adalah sekitar 150 tahun. Namun, prajurit umum akan mengalami cedera internal, penyakit gelap, DEL. Cedera ini tertinggal di tahun-tahun awal dan orang-orang bertarung lebih atau kurang, dan akumulasinya jauh lebih sedikit. Begitu cedera ini pecah, bahkan jika masih ada puluhan tahun ketidakbergunaan seumur hidup,
adalah baik untuk hidup di dunia orang mati, dan adalah baik untuk hidup 100 tahun. Kecuali mereka adalah seorang penyendiri atau pertapa, mereka terbiasa hidup sendiri, dan mereka akan hidup lebih lama tanpa perlawanan. Yesuan telah menguras beberapa vitalitas sebelumnya, tetapi diperkirakan itu tidak akan menghabiskan begitu banyak dalam 5 tahun, jadi umur panjang dan ini diperoleh. Setelah menyelesaikan gelombang masalah pertama, Yesuan melanjutkan perjalanan. Sangat penting untuk pergi ke kota Yuyang terlebih dahulu. Karena dia berada dalam garis lurus, bahkan dalam keadaan berbahaya, dia langsung bergegas ke jalan selama sehari, dan setelah sehari lagi, dia memperkirakan bahwa dia bisa merasakan kota Yuyang. Namun, saat dia melewati sebuah kota kecil, dia mendengar teriakan yang mengerikan. Booming, apa, jangan bunuh aku. Suara jalan jatuh ke telinga Yesuan. Suara itu berasal dari jangkauan sensorik Yesuan, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di kota itu. Apa yang terjadi? Bukankah itu seperti perampok? Mata Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan dua rumah besar yang cemerlang. Dia suka perampok, bandit dan sejenisnya, sehingga dia bisa membunuh dan kemudian dengan cepat. Saat ini, dia sedang menjarah. Ketika dia mendekat, area induksi adalah untuk melihat orang-orang di kota melarikan diri, dan salah satu dari mereka mengejar mereka. Di antara kota-kota, mayat-mayat ada di mana-mana. Benar saja, seseorang membunuh. Yesuan bergidik. Dia merasa bahwa orang-orang yang membantai kota itu mungkin setidaknya 2 orang. Jalannya tidak datar, pisau itu membantu, dan hari itu berani membunuh kota, melihatku menikahimu. Yesuan tiba-tiba merasakan rasa keadilan, meskipun dia mengatakan bahwa dia juga melakukan banyak pembunuhan dan harta karun, tetapi dia belum melakukan hal seperti itu. Sementara itu, Zhen Tianjian dipegang oleh Yesuan di tangan kanan dan kemudian dibunuh. Namun, semakin dekat dia merasa, semakin buruk perasaannya. Pria yang membantai kota itu memiliki kuku ramping dan kepala menjerit, dan suaranya tajam dan menyedihkan. Apakah itu hantu? Yesuan mengernyit. Roh hantu terbentuk dari kebencian yang mendalam setelah kematian. Haus darah seperti kehidupan. Jika Anda melihat makhluk hidup, Anda akan membunuhnya. Untuk menghadapi makhluk seperti ini, lebih efektif menggunakan metode pedang atas istana Sangqing. Namun, Yesuan telah bertemu hantu untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, dan itu masih sangat sulit. Tidak peduli apa, bunuh. Yesuan sangat malas melakukannya. Dia membantu orang-orang di kota ini untuk menyelesaikan krisis. Saat itu, dia mengambil hadiah dari mereka yang dibunuh oleh hantu sebagai hadiah. Setelah dia mendekat lagi, dia menemukan suara hantu, beberapa familiar, dan sepertinya telah mendengarnya. Tak lama kemudian, dia tiba di luar kota. Setelah dia melihat wajah hantu yang dibantai di kota itu, seluruh tubuhnya juga gemetar. Yang Zhen, seru Yesuan. Hantu berkuku panjang ini ternyata adalah tetua Yang Zhen, yang diperintahkan untuk menghapuskan kultivasi sekte batu darah oleh Guo Hua. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak membunuh Yang Zhen, bagaimana Yang Zhen mati? Apakah karena terlalu sombong sebelum dihapuskan dan kemudian dibunuh oleh musuh dan kemudian berubah menjadi hantu? Namun saat berikutnya, Yesuan merespons. Saat ini, Yang Zhen masih hidup, tidak mati. Yang Zhen, yang memiliki wawasan saat ini, memiliki tanda-tanda kehidupan, jadi Yang Zhen tidak mati, tetapi telah menjadi sesuatu yang bukan hantu atau hantu. Adapun apa yang spesifik, Yesuan tidak tahu. Namun, hanya ketika dia berseru, tetapi didengar oleh Yang Zhen. Yang Zhen menoleh. Setelah melihat Yesuan, darah merahnya tiba-tiba menjadi cerah. Yesuan, Yesuan, kau membunuh kedua putraku, aku ingin membunuhmu. Yang Zhen membunuh seorang martir yang sedang sekarat di sebelahnya, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah Yesuan. Jika dia adalah hantu, maka dia akan melayang di udara alih-alih berlari di darat. Oleh karena itu, Yesuan menyimpulkan bahwa Yang Zhen harus dimurnikan menjadi mayat hidup, karena Yang Zhen tidak memiliki tubuh yang dapat membuat marah, tetapi tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hari apa kau menjadi peri? Yesuan berteriak dalam hatinya dan bersiap untuk bertarung. Pada hari yang sama, karena menghadapi angin dan salju, dia tidak membunuh Yang Zhen ini, sehingga Yang Zhen menjadi orang asing dan hantu, dan membantai seluruh kota. Hari ini, dia akan menikahi Yang Zhen ini untuk mengorbankan jiwa orang-orang itu. Wan Jian kembali ke sekte, keluar.
Wan Jian kembali ke sekte, keluar. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung melemparkan pedang gempa, yang terakhir langsung 100 poin, bergegas menuju Yang Zhen. Tetapi yang membuat Ye Xuan aneh adalah meskipun Yang Zhen tidak marah, tetapi tubuhnya jauh lebih cepat dari sebelumnya, bahkan melampaui Guo Teng, bahkan lolos dari Wan Jian, langsung ke Ye Xuan. Oh, sedikit perlawanan. Ye Xuan mendengus, matanya meledak menjadi kecemerlangan keemasan, dan rambutnya langsung berubah menjadi emas. Mata kecemerlangan, penguasa binatang itu kejam, damai. Ye Xuan terbagi menjadi dua, pedangnya secepat angin, ada lusinan serangan dalam sekejap mata menuju Yang Zhen. Tanpa diduga, itu masih disembunyikan oleh Yang Zhen. Bu, bagaimana bisa menjadi begitu kuat? Ye Xuan sangat sedih. Dengan kekuatannya saat ini, dia hampir bisa membunuh Yang Zhen pada hari itu, tetapi sekarang Yang Zhen, dia benar-benar tidak menunjukkan cara untuk menunjukkan kartunya, itu benar-benar seekor anjing. Ye Xuan, aku ingin membunuhmu dan membalaskan dendam kedua putraku. Yang Zhen berteriak pada suara tajam dan menyedihkan itu, dan memetik di depan Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga mendengar perintah sistem. Hei, tuan rumah memicu misi acak, membunuh Yang Zhen dalam keadaan hantu, menghadiahi sedikit poin menelan. Mendengar ini, Ye Xuan juga mabuk. Pada hari itu, misi acaknya untuk membunuh Yang Zhen belum selesai, tetapi hadiahnya saat itu hanyalah rute lanjutan untuk memilih darah dewa binatang, yang sangat terbatas. Sekarang, itu dihadiahi dengan sedikit poin menelan, yang berarti dia dapat digunakan untuk memperkuat darah lainnya. Menghasilkan uang, tentu saja, dia harus menyelesaikan tugas sebelum dia bisa mendapatkan hadiah poin menelan. Aku akan menjijikkan dan mati ketika aku melihatmu. Ye Xuan, tidak peduli apa lagi, menembak dengan gila. Dua Ye Xuan pirang, terus-menerus mengayunkan pedang emas, pemandangannya sangat indah. Tetapi pada saat ini, Yang Zhen, kecepatannya meledak, dan dalam sekejap mata, dia memetik Ye Xuan. Mati, mulut Yang Zhen terbuka lebar, kedua tangannya mencakar, dan dia meraihnya ke arah Dewa Ye Xuan. Pada saat ini, sebuah pedang besar tiba-tiba jatuh ke langit, menghalangi cakarnya. Zizi, cakar tajam itu benar-benar menembus pedang raksasa itu. Namun, pedang yang kuat ini juga memberi Ye Xuan waktu untuk bernapas. Pedang itu dikembalikan ke sekte, pedang itu. Di langit, pedang raksasa langit jatuh, dan Yang Zhen terkunci di udara, hanya menyisakan beberapa lubang kecil di lehernya. Pada saat ini, dewa dan avatar Ye Xuan mulai menyerbu pedang spiritual. Mata pembusukan, pedang es dan salju. Lubang kecil itu kebetulan membiarkan sinar pembusukan lewat. Yang membuat Ye Xuan sangat terkejut adalah kali ini, Yang Zhen benar-benar merusak sinar itu secara langsung, dan kedua tangannya membuka lubang kecil itu dan memanjat keluar dari lubang kecil itu. Bagaimana ini mungkin? Ye Xuan hampir menelan lidahnya. Inilah Yang Zhen sekarang. Tubuhnya dapat dipelintir sedemikian rupa, dan itu dibor keluar dari lubang kecil di leher. Ya Tuhan, sekarang, dia tidak peduli. Yang Zhen ini terlalu memalukan dan harus ditanggapi dengan serius. Sepertinya ini satu-satunya cara. Dewa Ye Xuan terus menggunakan mata yang hancur, dan avatarnya terbang langsung menuju kota. Yang Zhen ini tidak memiliki cincin, tetapi setelah dia menelan umur panjang, dia masih bisa menerobos. Jadi dia membiarkan tubuhnya menjarah ke kota, berharap untuk menerobos. Pada saat ini, Yang Zhen telah mengebor keluar dari susunan pedang roh. Wan Jian kembali ke sekte. Potong dia. Ye Xuan bergegas mengendalikan pedang gempa. Ratusan pedang Zentian langsung menyusut dan dicabut ke arah Yang Zhen, tetapi mereka masih terpesona oleh Yang Zhen. Ye Xuan, kamu tidak bisa melarikan diri, aku ingin meminum darahmu, menarik kulitmu, memompa tulang rusukmu, mengambil tulangmu dan memberi makan anjing. Yang Zhen berbisik sambil mengejar dan mengawal Ye Xuan. Kamu hari anjing. Ye Xuan menelan mulutnya dan segera mengoleskan minyak di telapak kakinya dan mencoba membuka jarak dengan Yang Zhen. Namun, kecepatannya setelah menggunakan Beastmaster yang ganas masih lebih lambat dari Yang Zhen. Dia tidak berdaya, dan kekuatan Yang Zhen saat ini mungkin dapat memenangkan Patriark berdarah Guo Hua. Qin Long Shou, Ye Xuan tiba-tiba berbalik dan meraih Yang Zhen, yang mengejarnya. Sebuah telapak tangan emas muncul, membunuh Yang Zhen yang lengah, tetapi dalam sekejap mata, itu dipatahkan oleh Yang Zhen. Benar saja, tangan naga tidak berfungsi. Namun,
Yesuan menemukan sedikit. Ketika Yang Zhen digenggam oleh tangan emas itu, tubuhnya mengeluarkan suara mendesis, seperti barbeque, dan mengepulkan asap. Yang Zhen juga mengerutkan kening kesakitan, tampaknya menyebabkan luka padanya. Mata kemuliaan, apakah itu memiliki efek ini? Yesuan mengernyit. Sebelum dia mempelajari metode ilmu pedang, benda ini memiliki efek penguatan pada hal-hal seperti mayat dan hantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa ilmu pedang dalam keadaan mata cemerlang memiliki efek yang sama. Namun, efek ini tidak berguna baginya sekarang. Tangan naga itu dengan mudah disingkirkan oleh Yang Zhen, dan kali berikutnya tidak begitu mudah untuk menangkapnya, jadi Yesuan tidak digunakan lagi. Tak lama kemudian, Yang Zhen mengejarnya. Dasar wanita tua, lihat triknya. Yesuan kembali menjadi pedang. Pada saat yang sama, ke arah depannya, dia juga membuka pintu ke kehampaan. Ketika dia keluar dari pedangnya, dia baru saja masuk ke dalamnya. Hei, pintu kehampaan tertutup, dan Yang Zhen baru saja membunuh. Di mana itu? Mata Yang Zhen membesar, dan dia melihat sekeliling dalam lingkaran, tetapi dia tidak menemukan Yesuan. Yesuan, apakah kamu melarikan diri? Jangan, dia menggunakan mata kehampaan untuk menyeberangi jarak dan datang ke kota yang dibunuh oleh Yang Zhen. Cepat, cepat kumpulkan cincin Qian Kun dan berikan padaku. Jangan berkeliaran di sekitar Megatron, cepat. Yesuan sedang terburu-buru. Sebenarnya, dia dapat melarikan diri dengan mata kehampaan, tetapi titik posisi terdekat adalah Villa Gunung Feng Shui. Biarkan dia kembali ke Villa Gunung Salju, membuang-buang waktu sehari, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, dia ingin membunuh Yang Zhen ini dan membunuh orang-orang. Ketika Yesuan sudah dekat dengan kota, kota itu sudah penuh dengan mayat, dengan ribuan mayat, dan bahkan lebih sulit. Dewa dan avatar Yesuan, serta pendekatan 3 cabang Megatron, dengan cepat mencari cincin itu dan mencoba menerobos. Kecepatan mereka sangat cepat, dalam sekejap mata adalah untuk mengumpulkan semua cincin Qian Kun, dan kemudian semuanya ditelan. Yesuan, kamu telah bersembunyi di sini, kamu akan mati. Teriakan menyedihkan jatuh ke telinga Yesuan, dan Yang Zhen membunuh lagi. Namun, saat ini, Yesuan, tetapi diam-diam mengungkapkan senyuman. Hei, tuan rumah menerobos, saat ini sulit bagi tubuh 8 jenis kelamin. Akhirnya, menerobos. Sekarang, Yesuan tidak takut pada Yang Zhen. Masih ada sedikit waktu dalam keadaan mata yang cemerlang. Dia yakin bahwa dia akan membunuh Yang Zhen. Yesuan, pergilah ke neraka. Yang Zhen baru saja melintas di depan Yesuan. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menyerang. Pedang angin dan salju. Hei, pedang emas dan cakar Yang Zhen bertabrakan, dan sekejap mata memicu guncangan tajam. Kali ini, Yang Zhen terkejut. Cocok. Dewa dan avatar Yesuan langsung cocok, dan kekuatannya melonjak hingga 30%. Dalam kasus 1 lawan 1, lebih baik cocok. Yang Zhen, meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, aku akan mengirimmu ke neraka. Yesuan berteriak, dan goncangan pedang di tangannya secepat kilat, dan dia dengan cepat mengeluarkan pedang. Yang Zhen juga merasakan perubahan napas Yesuan, dan segera memblokir tangannya, tetapi pada saat berikutnya, tangannya meledak dengan pedang emas. Melarikan diri, Yang Zhen bukan hantu, jadi aku masih memiliki kesadaran. Aku segera berbalik dan berlari. Pada saat ini, kekuatan Yesuan bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Sekarang, apakah kau melarikan diri? Mulut Yesuan menunjukkan senyum dingin dan mengeluarkan pedang lainnya. Sekarang, lihatlah bagaimana Yang Zhen, yang tidak memiliki tangan, dapat melawan. Tidak, kau tidak dapat membunuhku, aku seorang Geto. Ketika kata-kata Yang Zhen belum selesai, mereka tercengang oleh pedang emas ini. Segera, ledakan dahsyat terjadi dan tubuh Yang Zhen meledak terbuka. Aku mati, aku tidak akan membuatmu lebih baik. Tanda hantu. Pada saat Yang Zhen meninggal, tiba-tiba cahaya hitam menerobos langsung ke tubuh Yesuan. Hei, tanda mayat di host. Sistem meminta. Tubuh Yang Zhen terbanting ke tanah, tetapi Yesuan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi bertanya-tanya apa yang ada di dalam dirinya. Sepertinya itu adalah jenis tanda pelacakan lainnya. Hantu itu adalah pria yang membuat Yang Zhen Lian terlihat seperti ini. Yesuan mengernyit dan merasa bahwa dia dalam masalah. Namun, dunia ini begitu besar, tidak mudah untuk bertemu seseorang. Selama ranah Yesuan cukup,
Anda dapat menghapus tanda camar ini. Tentu saja, ia juga dapat meminta bantuan ahli lainnya. Oleh karena itu, Yesuan tidak terlalu peduli. Hei, tuan rumah berhasil membunuh Yang Zhen, menyelesaikan tugas acak dan menghadiahi sedikit poin menelan. Sistem meminta lagi. Sekarang, Yesuan memiliki 2 poin untuk ditelan. Jika Anda memiliki 3 poin lagi, ia dapat memadatkan 1 detasemen. Tentu saja, ia juga dapat digunakan untuk memperkuat darah lainnya. Simpan dulu, gunakan jika perlu. Yesuan penuh dengan kegembiraan, dan penggunaan 2 poin menelan poin bisa lebih banyak. Sekarang, dia telah mengumpulkan semua mayat dan menguburnya. Bagaimanapun, masalah ini ada hubungannya dengan dia. Seketika, dia pergi begitu saja. Namun, ketika Yesuan meninggalkan kota, di suatu tempat di tempat suci Penglai, seorang pemuda dengan lutut setinggi ranjang batu tiba-tiba membuka matanya. Kematian. Pemuda itu bergumam, meskipun itu hanya produk cacat, tetapi tidak ada yang bisa membunuh tubuh hantu berwajah besi untuk membunuh anak itu. Kemudian, di tempat yang jauh lainnya, seorang pria dengan topeng abu-abu bangkit dan meninggalkan gua. Yesuan, yang masih tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran pembunuhan, bergegas ke Yuyangcheng. 1 hari kemudian, dia akhirnya tiba di kota Yuyang tempat nenek tanpa angin berada. Nenek besar tanpa jejak angin, di Suejia kota Yuyang, dikatakan memiliki 2 kekuatan 5 yang kuat, dan kakak laki-laki tanpa angin juga ada di sini. Yesuan berpikir dalam benaknya, itu adalah ke kota Yuyang. Setelah bertanya, dia dengan cepat mengetahui lokasi rumah salju dan dengan cepat bergegas. Siapa di sini? Seorang penjaga rumah salju menghentikan Yesuan. Aku datang untuk menemuimu di rumah salju, Sueqing, aku dari Villa Gunung Feng Shui. Yesuan langsung melaporkan kedatangannya sendiri. Bagaimana dengan pegunungan yang tertutup salju, bisakah kau memiliki token? Penjaga rumah salju. Dia tinggal di rumah salju ini selama lebih dari 10 tahun, dan dia juga tahu hubungan antara Suejia dan Villa Gunung Feng Shui. Punya, Yesuan langsung menyerahkan token Villa Gunung Feng Shui dan menyerahkan surat merah kepadanya. Baiklah, kau ikut aku masuk. Setelah penjaga memverifikasinya, mereka membawa Yesuan ke rumah salju dan menunggu di aula. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita tua dengan rambut putih datang bersama beberapa orang. Pendahulu merah salju. Tidak, mereka kembar. Yesuan mengernyit, dia menemukan bahwa wanita tua itu persis sama dengan desa tua yang tertutup salju di Gunung Sueksue, meskipun rambutnya putih. Namun, napasnya berbeda. Setelah wanita tua itu masuk, dia langsung pergi ke gunung dan bertanya, apa yang terjadi dengan Villa Gunung Feng Shui. Surat yang diserahkan Fang Kexuan hanya menunjukkan bahwa ada masalah besar di Feng Shui Mountain Villa. Mengenai hal-hal spesifik, Yesuan menjawab secara pribadi. Para pendahulu Snow King, ini masalahnya. Yesuan buru-buru mengatakan semuanya. Singkatnya, apakah 2 gunung berapi itu yang memiliki 5 kemarahan bercabang 5, siap untuk menyelinap ke pegunungan yang tertutup salju? Wanita tua itu memahaminya dalam sekejap. Ya, jadi pemilik Zuang tua ingin meminta para senior untuk pergi, mereka akan mengandalkan rencana, menyiapkan penyergapan, tunggu sampai gunung berapi memberikan suaranya pada jaring. Yesuan mengangguk. Kalau begitu, belum terlambat, aku segera memanggil seorang pria dan bergegas ke Villa Gunung Feng Shui. Setelah wanita tua itu selesai berbicara, dia bersiap untuk melanjutkan dan memanggil seorang guru, dan dalam satu gerakan, gunung berapi itu pun mengering. Para pendahulu lambat. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba menghentikannya, tanpa basa-basi, langsung menggunakan mata kehampaan. Sebuah pintu kehampaan terbuka, dan kemudian dia sendiri mengenakan masa lalu. Dia telah meninggalkan posisi kehampaan di keluarga Sue, dan ada juga gunung angin dan salju, jadi dimanapun dia berada, dia dapat memindahkannya, yang sangat nyaman. Apa artinya ini? Wanita tua itu dan sekelompok murid Sue di belakangnya terkejut. Mereka dengan penasaran melewati pintu kehampaan dan mendapati bahwa suhu di sekitar mereka langsung berkurang. Di sini, apakah ini desa pegunungan yang tertutup salju? Sekelompok murid Sue tercengang. Pada saat ini, di depan mereka, sudah ada beberapa sosok, dan salju merah dan Feng Wunyao berada di pegunungan yang tertutup salju. Begitu Yesuan tiba di kota Yuyang, biarkan musim gugur memberitahu Sue Hong. Kakak,
Sue Hong melihat Sue Green datang dan bergegas menemuinya. Kakak, apa yang terjadi? Sue King mulai berpikir bahwa dia telah memasuki ilusi, dan dia dapat menggunakan wilayahnya untuk membuat ilusinya, yang bukan kesalahan tubuh 8 jenis kelamin Yesuan. Kakak, ini adalah teknik rahasia Yesuan, yang dapat langsung terhubung dengan Villa Gunung Feng Shui dan Sue Jiaku, tetapi dengan mengorbankan vitalitas. Sue Hong menjelaskan satu kalimat, gunung berapi itu diperkirakan akan bekerja dalam waktu dekat, dan kemudian aku membutuhkan bantuan kakakku. Yah, rumah saljuku belum mengalami perubahan besar dalam beberapa hari terakhir. Aku dapat segera mengatur untuk duduk di kota Gunung Feng Shui. Baiklah, rumah saljuku belum mengalami pergerakan besar dalam beberapa hari ini. Aku dapat segera mengatur untuk duduk di kota Gunung Feng Shui. Sue King langsung setuju, lalu dia menoleh dan mengucapkan beberapa patah kata kepada seorang wanita parubaya di belakangnya, dan kemudian wanita cantik itu dengan cepat melewati pintu kehampaan dan kembali ke rumah salju di kota Yoyang. Tuan rumah salju, bersama dengan para tuan dari pegunungan yang tertutup salju, jika orang-orang gunung berapi benar-benar ingin datang, maka itu adalah investasi diri. Pada saat itu, Anda dapat memusnahkan gunung berapi dan mengambil 2 keluhan. Melalui pintu kosong Yesuan, Sue Jia menyesuaikan banyak tuan, ditambah Sue King dan suaminya, total 2 tuan 5 digit, dan 5 kesulitan nyata 4 arah. Kekuatan gunung berapi itu mirip dengan Villa Gunung Feng Shui. Bahkan jika Anda menambahkan kaisar tua dari batu darah, hanya akan ada 1 tuan yang 5 keras dan keras. Namun, desa Gunung Feng Shui telah menambahkan gas nyata 5 kali lipat. Dalam pertempuran ini, Feng Shui Mountain Villa tidak dapat dikalahkan. Orang-orang dari keluarga Sue bersembunyi di pegunungan yang tertutup salju, dan mereka tidak meninggalkan rumah, karena mungkin juga ada mata-mata di desa vulkanik. Sekarang, tinggal menunggu orang-orang dari gunung berapi itu datang ke pintu. Tuan muda, saya berhasil menembus tubuh 5 angka. Tuan muda, tubuh 6 berat itu sulit. 7 tubuh berat itu sulit. 8 tubuh berat itu sulit. Sambil menunggu gunung berapi itu menyerang, suara jatuhnya terus terngiang di benak Yesuan. Hanya dalam waktu 5 hari, jatuhnya langsung ke tingkat kesulitan fisik 8 jenis kelamin, dan masih sulit untuk mencapai tubuh 9 angka. Kecepatan ini, tetapi salju merah, salju biru, dan orang-orang lainnya mengejutkan 5 tubuh itu. Pada saat ini, di kuil angin dan salju di puncak salju dan es. Kali ini, saya adalah harta karun di Feng Shui Mountain Villa. Dalam 7 hari, sulit untuk menembus 2 daging dan tubuh 8 angka. Kualifikasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata kepada Sue King di sampingnya. Sejujurnya, Sue King juga takut. Kepingan salju itu, bahkan jika saat itu bebas debu, saya khawatir akan membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyempurnakannya sepenuhnya, dan gadis kecil itu sebenarnya hanya menghabiskan 7 hari, yang 10 kali lebih baik daripada debu. Kakak, bagaimana kamu akan melatihnya? Sue King bertanya. Jika dia dapat menembus sebotol Snowdan, itu akan menembus masa sulit, maka aku tidak dapat mengajarinya ke Windy Mountain Villa. Aku akan mengirimnya ke Lembah Wanhua. Sue Hong menjawab, Lembah Wanhua adalah hegemon di daerah ini. Konon katanya ada orang-orang kuat yang tertekan. Namun, Lembah Wanhua sangat ketat, dan hanya menerima murid perempuan. Villa Gunung Feng Shui pernah memasuki Lembah Wanhua. Salju bersinar, dan berbisik, Lembah Wanhua, ini adalah pemindahan yang bagus, tetapi murid-murid yang kami kirim hanyalah yang paling bawah. Kalau tidak, bagaimana gunung berapi Lai berani memprovokasi Anda? Namun, saat ini, booming, tiba-tiba ada suara besar di kejauhan, dan kedua orang tua itu berbalik. Datang. Setelah mendengar gerakan besar ini, Sue King dan Sue Hong keduanya mengerutkan kening, dan gunung berapi Lai akhirnya ditembak. Pergi. Saat ini, kedua orang tua itu diberangkatkan. Tentu saja, Sue King dan suaminya harus bersembunyi terlebih dahulu dan menunggu sampai perang yang sebenarnya, dan kemudian tiba-tiba membunuh. Agaknya, hal yang sama berlaku untuk gunung berapi Lai. Para ibu dari Villa Gunung Feng Shui semuanya keluar dari Laosi. Sebuah ledakan besar, bergema di pegunungan yang tertutup salju, mengganggu semua orang. Tuan muda, cepatlah kembali, gunung berapi Lai Zuang datang untuk mati. Yang mendarat dengan cepat mengingatkan. Pada saat ini, Yesuan, yang berada di pegunungan yang tertutup salju,
juga bergegas menggunakan mata kehampaan dan kembali ke tempat tinggalnya. Dalam beberapa hari ini, dia telah berada di pegunungan yang tertutup salju, tetapi sayangnya, wilayahnya belum membaik, masih sulit untuk menjadi 8 jenis kelamin. Bagaimanapun, banyak makhluk di gunung salju yang tersembunyi dan berhibernasi. Sekarang, ini hanyalah kesempatan yang baik untuk meningkatkan. Yesuan, pergi, bermainlah. Angin bertiup kencang tanpa jejak. Tuan muda, saya juga akan pergi. Jatuh untuk mengorbankan senjatanya, ini adalah versi Cina dari limbau tertinggi yang ditukarkan langsung oleh Yesuan untuknya. Namanya adalah cambuk sutra perak, yang bisa panjang atau pendek, bisa tebal dan tipis. Dengan cambuk kawat perak ini, jatuhnya juga dapat bersaing dengan dua yang kuat dan kuat, lagi pula, dia telah menyadari pedang itu. Oke, bersama. Yesuan mengangguk. Salju dan es di Villa Gunung Feng Shui telah dibuka, dan orang-orang di desa Gunung Berapi Lai hanya dapat menerobos pertempuran dengan paksa. Selama waktu ini, para penguasa Villa Gunung Feng Shui berkumpul langsung untuk mempersiapkan gunung berapi yang keras untuk kerja keras. Yesuan dan jatuhnya juga berada di belakang angin tanpa jejak, datang ke kaki gunung yang tertutup salju. Pada saat ini, selain angin dan salju, sudah ada ratusan penguasa gunung berapi yang kuat mengenakan pakaian oranye merah. Orang-orang ini semuanya kuat dan sulit. Di Sekte Batu Darah, ada lebih dari selusin tetua yang benar-benar pekerja keras, dan ada ratusan gunung berapi, yang cukup untuk membuktikan kekuatan gunung berapi tersebut. Yesuan mengikuti angin tanpa jejak, dan tiba di belakang salju merah. Dia buru-buru menyapu mata wawasan dan menemukan suara yang dikenalnya. Pendahulu salju, itu adalah Master Lama Batu Darah, Guo Xiaotian. Yesuan buru-buru mengingatkan saya dan memberitahu Sue Xiaotian bagaimana cara terlihat seperti Sue Hong. Hei, apakah itu benar-benar tersembunyi di tim Feng Shui Mountain Villa, ingin menyerang? Salju merah mendengus dan segera memberitahu orang-orang untuk memberitahu Master Salju yang bersembunyi di pegunungan yang tertutup salju. Jika Yesuan tidak memberitahunya terlebih dahulu, dia benar-benar tidak dapat menemukan Guo Xiaotian yang tersembunyi di tim gunung berapi. Pada saat itu, Guo Xiaotian tiba-tiba mengeluarkan kekuatan 5 gas nyata, setidaknya mampu membunuh 2 daging 4 kali lipat. Setelah itu, Feng Shui Mountain Villa akan langsung dicabut oleh gunung berapi Lai. Nyonya-nyonya tua, aku sudah muak, hari ini adalah hari kehancuran gunung-gunung bersalju kalian. Hei, kau adalah kayu bakar, pertama-tama pecahkan angin dan saljuku dan katakan. Teriak salju merah dingin. Keluhan kedua orang itu, kedua belah pihak juga berpengetahuan luas, dan mereka telah mencapai titik di mana kalian hidup dan mati. Selama bertahun-tahun, dua orang yang meninggal karena keluhan telah kehilangan pengetahuan mereka. Hari ini, mereka harus dibagi. Kilatan cahaya Cai Jin menyala, lalu marah, hancurkan. Sementara itu, 100 master yang benar-benar pekerja keras menyerang Kiki, menyerang melawan salju dan es besar, dan bahkan lebih banyak orang, langsung ke badai salju besar. Angin dan salju itu besar, itu adalah gunung-gunung bersalju asteris, bahkan jika itu adalah master berkekuatan 6, tidak mudah untuk menyerang. Begitu angin dan salju meledak, itu sangat berbahaya. Ada bila angin dan balok salju yang tak terhitung jumlahnya yang akan menghantam musuh. Pada saat yang sama, suhu akan turun tajam, yang jauh lebih rendah daripada pegunungan yang tertutup salju. Namun, kekumuhan budidaya gunung berapi dapat menahan salju, mereka baru saja mendekat, salju di tanah mencair ke dalam air ketika orang-orang yang melihat gunung berapi itu mulai meletus. Feng Wunyao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Ibu, kapan kita akan menembak? Tidak usah terburu-buru, ini adalah peristiwa besar dalam hidup dan mati. Biarkan mereka menghancurkan beberapa orang terlebih dahulu. Jika angin dan salju dihancurkan dan diperbaiki, itu akan dibangkitkan jika orang itu mati. Sue Hong menjawab, pasukan angin dan salju bekerja dengan kapasitas penuh, dan banyak bila angin dan bila es menyerang orang-orang gunung berapi, tetapi gunung berapi itu semuanya adalah tuan. Mereka saling menempel dan dengan mudah bertahan hidup di paruh pertama jalan. Sedangkan untuk paruh kedua jalan, mereka agak sulit. Hei, seorang pria yang tidak dapat dipahami tiba-tiba berteriak, dan orang-orang di sekitarnya menatapnya dan menemukan makhluk mungil menggigit kaki orang itu. Es dan salju, semua orang berhati-hati. Seseorang mengenalinya, es dan salju sombong, binatang buas super tertinggi yang dijinakkan oleh Feng Shui Mountain Villa.
Meskipun wilayahnya tidak tinggi, ia beracun. Bahkan jika tidak berakibat fatal, orang yang telah digigitnya selama beberapa waktu dapat lumpuh. Pertama, tidak ada apa-apa bagi orang-orang ini di gunung berapi, tetapi Villa Gunung Feng Shui tidak hanya dapat menjinakkannya. Apa, kakiku tidak bisa bergerak. Semua orang berhati-hati, ada raksasa es misterius. Jeritan menyedihkan terdengar, dan saya tidak menyangka bahwa salju yang begitu tebal akan menyembunyikan krisis seperti itu. Meskipun orang-orang di gunung berapi akan mencair di mana salju akan berada, mereka semua bertahan melawan angin dan bila udara, siapa yang akan memperhatikan kaki? Dalam sekejap mata, ada lebih dari selusin orang di tengah. Ada beberapa orang yang tidak beruntung, dan bila es yang tersapu oleh angin dan salju menghancurkan kepala mereka dan memercikkan darah. Tuan Tua Gunung Berapi Zuang Cai memasuki wajah dan berkata, silakan. Mereka tidak kehilangan salju, tetapi mereka telah kehilangan tangan mereka. Ini bukan pertanda baik. Untungnya, 3 orang kuat dan sulit telah datang banyak, dan mereka telah membuka jalan, dan krisis tersembunyi itu tidak lagi menjadi masalah. Di pegunungan yang tertutup salju, Sue Hong melihat para penguasa gunung berapi yang ganas yang memecahkan pertempuran. Dia berkata, separuh kedua dari angin dan salju masih merupakan binatang suci super tertinggi. Kita tidak mudah dijinakkan. Wen Yao, biarkan orang-orang menutup angin dan salju, persiapkan mainkan. Ya, Feng Wunyao harus memiliki kalimat, dan segera memberi isyarat ke satu arah. Es dan salju yang dingin tiba-tiba berhenti, dan orang-orang gunung berapi lain melihatnya dan segera bergegas. Gadis-gadis salju, apakah kau akan menyerah? Cahaya Cai Jin jatuh pada Sue Hong. Jangan bicara omong kosong, keluhanku tentang Feng Shui Villa dan Live Volcanomu, kau harus mengerti hari ini. Mata merah salju di kruk itu tiba-tiba bergerak dan jatuh pada seseorang di tim gunung berapi. Guo Laosu, Tuan, haruskah kita bertemu untuk pertama kalinya? Oke, ketika ini dikatakan, orang-orang di sisi gunung berapi semuanya menunjukkan kesedihan mereka. Guo Laozong, merah salju ini, aku benar-benar tahu bahwa mereka mengundang Guo Xiaotian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana berita itu bocor? Cai Jin terkejut. Dia mengirim seseorang untuk bertanya kepada Guo Xiaotian, sangat tersembunyi. Bagaimana orang-orang di Snow Mountain Villa tahu? Namun, karena semuanya telah terungkap, Guo Xiaotian tidak perlu bersembunyi lagi. Ya, ini aku. Guo Xiaotian perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan berkata, bagaimana kau mengetahuinya? Menghadapi masalah ini, Sue Hong tidak akan mengatakan bahwa Ye Xuan telah mendengarnya. Dia menjelaskan, saya memiliki banyak angin dan salju di Villa Gunung Feng Shui. Bahkan jika gunung berapi keluar dari sarang, itu tidak akan semudah itu. Mereka berani-berani membunuh secara langsung, jelas itu tergantung. Jadi saya kira itu adalah kerja sama dengan Sue Yanzong. Jadi, beberapa orang tidak percaya pada Cai Jin. Karena mereka tahu bahwa ada 2 orang kuat berkekuatan 5 digit di pihak mereka, mengapa Sue Hong masih terlihat tenang. Tidak hanya itu, tetapi bahkan orang-orang dari gunung bersalju lainnya juga sama, seolah-olah mereka tahu mereka akan membunuh. Dalam hal ini, maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi nanti, kita akan berubah, membunuh. Setelah Cai Jin perlahan selesai, dia memimpin dan bergegas. Pisau besar di tangannya sudah lapar dan haus. Dia ingin meminum darah anak-anaknya. Pada saat itu, para penguasa dari 100 gunung berapi menyapu dan terus menyerang. Pada saat yang sama, 100 penguasa Villa Gunung Feng Shui juga sama. Boom, pedang dan pisau saling beradu, udara bergulung-gulung, persis seperti malam tahun baru. Pada saat ini, Ye Xuan di Camp Feng Shui Mountain Villa juga tertembak. 90% ilmu pedang es dan salju, menjadi pedang tingkat mikro, darah pedang, Del, yang membuat kekuatan serangan Ye Xuan lebih kuat daripada 2 master yang sangat sulit. Namun, yang paling dibencinya adalah perang jarak jauh, karena bahkan jika seseorang mati, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Namun, peperangan jarak jauh umumnya hanya pembukaan. Seiring berjalannya waktu, para master dari kedua belah pihak secara bertahap akan menutup jarak, dan kemudian pertempuran tim. Ye Xuan bercampur dalam kerumunan dan terus-menerus menyerang. Mata wawasan, pada saat ini, cahayanya menghilang dan menemukan bahwa Sue King dan para master Sue Jia lainnya telah terbunuh dari belakang gunung berapi tersebut. Sekarang,
Orang-orang di gunung berapi itu seperti sepotong ham yang dicubit. Apa? Penyergapan. Tuan tua gunung berapi itu, Zai Jin, terkejut. Setelah dia melihat wanita tua yang memimpin jalan, itu langsung dipahami. Salju hijau, orang-orang Sueyang Cheng Suejia. Wajah Cai Jin berubah drastis. Tidak mengherankan bahwa Feng Shui Mountain Villa adalah, aku tidak takut padamu. Itu awalnya disiapkan. Tidak mungkin. Bagaimana mereka tahu bahwa gunung berapiku akan melakukannya hari ini, dan kecerdasan mereka tidak bisa secepat itu. Cai Jin tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, butuh waktu hampir 5 hari dari Feng Shui Mountain Villa ke kota Yueyang. Waktunya salah. Tetapi bagaimana dia bisa mengerti bahwa mata kekosongan Ye Xuan secara langsung menyelamatkan orang-orang Suejia selama beberapa hari dan tiba di Feng Shui Villa dalam sekejap. Sekarang, gunung berapi itu dalam krisis. Pergi, bunuh. Cai Jin membuat keputusan cepat dan berteriak. Dalam menghadapi pengepungan Suejia dan Feng Shui Mountain Villa, mereka hanya bisa berbalik ke rumah salju dan kemudian melarikan diri. Namun, ini tidak semudah itu. Sudah waktunya untuk menembak, jatuh, ayo pergi. Ye Xuan memberikan minuman rendah. Sekarang setelah jatuh telah menembus kesulitan fisik 8 seksual, seperti dia, kekuatan tempur begitu kuat sehingga jika keduanya bergandengan tangan, tidak masalah untuk berurusan dengan 3 angka. Para master itu, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya, tetapi benar-benar berhadapan langsung untuk menghadapi 1 gas berat dan 2 gas berat. Mata kecemerlangan, pedang es dan salju, mata keheningan, Ye Xuan tidak terpisah saat ini. Bagaimanapun, ini dapat meningkatkan kekuatan 30%, dan dia tidak ingin mengungkap terlalu banyak rahasia. Dalam keadaan mata yang cemerlang, dia luar biasa, dan pedang dapat membunuh orang yang kuat. Dan jatuh, adalah untuk terus bekerja sama dengan Ye Xuan, cincin almarhum untuk Ye Xuan tidak sampai beberapa detik sebelum ketiga pihak bertanding, dan orang-orang gunung berapi Lai pun gugur. Sue Qing dan suaminya bertanggung jawab untuk menghentikan Guo Xiaotian dan Cai Jin. Sedangkan Sue Hong, mereka langsung mencabut pedang di kruk dan bergegas masuk ke dalam barisan gunung berapi Lai. Secara umum, desa Gunung Feng Shui memiliki kesulitan fisik 5 kali lipat daripada desa Gunung Berapi Lai. Orang tambahan ini cukup untuk menumbangkan seluruh pertempuran. Namun, saat ini, di langit, masih ada 1 orang yang menyaksikan seluruh pertempuran. Ini adalah seorang pria dengan topeng besi abu-abu, kekar, dia melihat ke bawah, tepatnya, terkunci pada seseorang. Orang yang dikunci olehnya adalah Ye Xuan. Namun, saat ini Ye Xuan tidak memperhatikannya karena dia berada di luar jangkauan induksi Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan terus-menerus membunuh musuh dengan jatuh, dan jiwa pedang mereka telah mencapai 4. 3 yang sangat sulit, dan 1 yang sangat sulit. Pergilah, Wan Jian adalah sekte. Ye Xuan akhirnya menemukan sebuah kartu, jurus ini adalah serangan terkuatnya. Saat itu, pedang Zentian adalah 100 orang, menyerang musuh. Pedang gempa bumi ini semuanya adalah entitas, bahkan jika itu adalah orang kuat 3 kali lipat. Sulit untuk dilawan. Saat ini adalah waktu terbaik, karena penguasa gunung berapi telah terseret, sedangkan untuk orang lain, tidak dapat menghentikan pedang selama lebih dari 10 detik. Rangkaian pedang ini menyapu kerumunan gunung berapi, dan beberapa orang terbunuh dalam sekejap mata. Tuan muda, tangkap. Jatuh bertanggung jawab atas cambuk panjang di tangan untuk melemparkan cincin Qian Kun ke Ye Xuan. Orang-orang di gunung berapi telah terbunuh dan mereka telah terbunuh. Meskipun mereka tidak membawa banyak hal baik untuk datang kali ini, Ye Xuan telah membunuh banyak orang. Jika mereka ditambahkan bersama-sama, itu masih sangat mengesankan. Akhirnya, setelah Ye Xuan menerima cincin Qian Kun ke-8, dia juga mendengar nada. Hei, tuan rumah menerobos. Saat ini sulit bagi tubuh 9 jenis kelamin. Kali ini, pertempuran terakhir adalah untuk membiarkan Ye Xuan menerobos ke tubuh 9 angka. Itu hanya selangkah lagi dan mungkin sulit untuk menerobos. Namun, pada saat terobosannya, seluruh situasi juga telah berubah. Kaisar kuno Sekte Batu Darah, Guo Xiaotian, dan Gunung Berapi Zhuang Lao Zhuang, penguasa Cai Jin, keduanya ditahan. Orang-orang lainnya tersebar, tetapi sulit untuk melarikan diri dari gunung es dan salju dan penguasa keluarga salju. Jangan biarkan 1 orang pun pergi. Teriak Snow Red. Kali ini, tetapi mereka akan mengambil kesempatan bagus untuk melawan gunung berapi,
dia akan membiarkannya kali ini. Selama orang-orang ini semua jatuh, gunung berapi itu dapat dengan mudah diambil. Ketika anak-anak dari Feng Shui Mountain Villa keluar, mereka tidak perlu takut ditatap oleh orang-orang dari gunung berapi Lai. Oh, Tuan Muda, saya berhasil menerobos. Pada saat ini, jatuhnya tiba-tiba melewati udara ke Ye Xuan. Setelah yang terakhir mendengarnya, itu adalah mata putih. Dia akhirnya berhasil menembus tubuh 9 angka, tetapi jatuh ke dalam pertempuran. Dia bahkan berhasil menembus tubuh 9 angka dalam pertempuran. Itu benar-benar manusia, dan dia marah. Ini juga bagus, semakin tinggi kualifikasi jatuhnya, semakin banyak perhatian yang diberikan pada Feng Shui Mountain Villa. Harta karun Tian Cai yang saya tingkatkan dapat digunakan sendiri. Di masa depan, akan ada pasokan gunung angin dan salju, yang juga akan mengurangi tekanan pada saya. Ye Xuan memikirkannya. Setelah terobosan, kekuatannya meningkat dan segera mengikuti sebagian besar master yang mengejar gunung berapi. Namun, dia tidak pernah menemukan sosok yang tetap berada di langit. Aku tidak menemukannya, aku tidak akan menemukannya sekarang, karena pihak lain sudah pergi. Ada 3 penguasa Sui Hong dan 3 orang yang sangat menderita. Orang-orang di gunung berapi itu terbunuh dan mereka tidak dapat dikalahkan. Dalam 1 menit, mereka semua jatuh, dan tidak ada seorang pun yang tersisa. Gunung berapi itu setengah mati. Wen Yao, ikut aku pergi ke gunung berapi. Sui Hong segera memerintahkan. Baik, Ibu. Feng Wunyao segera menjawab, dan kemudian beberapa orang segera pergi ke gunung berapi. Adapun Sui King dan yang lainnya, itu untuk Sui Hong untuk duduk di pegunungan yang tertutup salju. Desa gunung berapi Lai berjarak lebih dari 2 hari dari Villa Gunung Feng Shui. Namun, diperkirakan akan ada 1 hari untuk tiba di wilayah Sui Hong dan yang lainnya. 1 hari kemudian, tidak akan ada lagi gunung berapi di sini, hanya Villa Gunung Feng Shui. Adapun Ye Xuan dan Faling, itu untuk tinggal di Villa Gunung Feng Shui dan membersihkan kekacauan. Pertempuran itu berkat bantuan keluarga Sui. Jika tidak, gunung-gunung yang tertutup salju akan sangat menderita. Tentu saja, pahlawan terbesar tentu saja Ye Xuan. Tanpa pengingat Ye Xuan, Feng Shui Mountain Villa tidak terburu-buru untuk menemukan rumah salju. Ye Xuan memperkirakan bahwa ketika Sui Hong dan yang lainnya kembali, dia pasti akan mendapat hadiah besar. Setelah membersihkan medan perang, Ye Xuan dan Luo juga kembali ke tempat tinggal mereka untuk menunggu kabar baik. Pada saat yang sama, tidak ada jejak angin. Ayo jatuh, menerobos. Nenek berkata bahwa selama kamu menerobos ke gas berat, maka kamu akan dikirim ke lembah Wanhua. Angin tidak berkata apa-apa pada musim gugur. Ketika saya mendengar ini, saya bertanya dengan aneh, di mana lembah Wanhua? Lembah Wanhua adalah penguasa wilayah kita. Burung-burung di lembah itu harum, dan langit dan bumi setidaknya beberapa kali lipat dari gunung-gunungku yang tertutup salju. Tampaknya masih ada orang-orang kuat yang duduk di kota. Angin menjelaskan tanpa jejak. Dewa itu sulit. Ye Xuan mengernyit. Sulit bagi daging untuk memperkuat daging, dan sulit untuk memperkuat roh yang marah. Sulit bagi para dewa untuk memperkuat para dewa. Namun, setelah memperkuat dilema, tidak hanya para dewa akan dipromosikan, tetapi tubuh dan roh yang marah akan sangat meningkat, yang merupakan peningkatan keseluruhan. Ya, saya memiliki 6 orang anak yang bergabung dengan lembah Wanhua di Villa Gunung Feng Shui. Kualifikasi mereka adalah yang terbaik di Villa Gunung Feng Shui saya, tetapi setelah memasuki lembah Wanhua, mereka biasa-biasa saja dan tidak memiliki tindakan apapun. Ketika angin berakhir tanpa jejak, itu berarti menundukkan pandangan Anda ke tubuh. Jika Anda dapat menembus gas asli pada usia 15 tahun, kualifikasi ini sudah cukup untuk menarik perhatian lembah Wanhua. Masa depan akan lebih baik daripada saya. Lembah bunga jauh lebih kuat. Ketika saya jatuh, saya juga menyipitkan mata dengan mata besar dan tertawa. Baiklah, kalau begitu saya akan berlatih keras dan berjuang untuk kesulitan dalam waktu setengah bulan. Batuk. Mendengar ini, angin hampir tenggelam oleh air liur. Dari jatuh ke pegunungan yang tertutup salju, kurang dari sebulan, dan pertumbuhan musim gugur terlihat jelas bagi semua orang. Dalam waktu sebulan, sulit untuk menembus daging ganda dan menjadi kesulitan yang nyata. Jika saya keluar, saya khawatir saya akan dipukuli sampai mati. Tetapi secara umum, bagaimanapun, itu hanya untuk membiarkan musim gugur berkonsentrasi pada kultivasi. Tidak ada jejak,
apakah Anda pernah mendengar tentang Tanah Suci Twilight? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba bertanya. Tanah Suci Twilight. Mendengar nama itu, angin tidak memiliki jejak, jadi dia tidak mengerti mengapa Yesuan tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini. Namun, dia secara alami mendengar tentang Tanah Suci Twilight dan segera mengangguk, saya mendengarnya. Jika saya ingin pergi ke Tanah Suci Twilight ini, bagaimana caranya? Yesuan bertanya, kalimat ini, tetapi angin tak berbekas. Tanah Suci Senja, bisa jadi jauh.